Anda memasuki bagian kedua segmen Sehat di Tengah Pandemi, masih bergabung bersama kami, dokter spesialis paru, Dr. Hermawan Setianto. Dokter, kali ini kita sudah mendapatkan 2 penelpon yang ingin langsung menanyakan keluhannya kepada dokter. Langsung saja, penelpon yang pertama, ada Bapak Yulianto di Buntok, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Buntok, bisa mendengarkan suara kami? Selamat pagi. Oh iya Pak. Iya Pak Yulianto, silakan dengan pertanyaan Anda. Iya. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, pagi Pak Yulianto. Di Kalimantan ya Pak? Iya. Iya betul. Saya ini usia, iya benar. Saya usia 66 tahun Pak Dokter. Iya Pak. Tapi saya kalau bangun pagi, itu lendir itu lengket di tenggorokan. Ya. Tapi saya tidak batuk. Nah, saya kalau habis makan mengonsumsi obat Neosep. Neosep? Iya, Neosep, benar. Untuk apa Pak? Untuk apa Untuk Pak? menghilangkan lendir itu, menurut Ya. saya. Ya. Nah, lalu setelah saya makan itu, reda dia. Tapi besok pagi, ya itu juga. Ya. Bapak Nah, dulu perokok nggak Pak? Iya termasuk perokok Pak. Perokok ya? Masih perokok Nah, Pak? saya takut ke dokter, ke rumah sakit kalau dikatakan COVID. Ya. Lalu saya mempergunakan Neosep. Kurang lebih 1 bulan ini. Apa tindakan saya itu salah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, dokter masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, masih perokok nggak Bapak sekarang? Masih Pak, masih. Sehari berapa bungkus Pak? 1 hari 1 malam 1. Oh ya. Oke, 1 baik. hari 1 malam itu 1 Pak Dokter. Baik, Ya, terima kasih baik. Pak Yulianto, kami bisa mendapatkan pertanyaan Anda. Kemudian kita menuju ke penelpon yang kedua, ada Elvira di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Bu Elvira. Selamat pagi. Baik, silahkan dengan pertanyaan Anda. Iya, saya dengan Ibu Elvira, saya usia 50-an. Yang mau saya tanyakan, Dok, saya pasien sinusitis. Saya udah operasi 3 kali. Cuman hampir sama kayak dengan Bapak Yulianto barusan. Jadi saya tidak hanya pagi, Dok, selalu ada dahak yang rasanya menempel di ujung tenggorokan gitu, Dok. Nah, itu saya bantu dengan nebulizer, Dok. Ya. Saya bantu dengan nebulizer Bisolfon. Sehari 2 kali, bisa pagi sama malam. Dan saya bantu juga dengan Ambroxol. Katanya Ambroxol bisa buat mengencerkan dahak gitu loh. Tapi kok sampai sekarang nggak ada solusi gitu loh, Dok. Dan mau saya tanyakan, kira-kira bisa untuk berapa lama saya pakai nebulizer dan ada pengaruhnya nggak ke paru gitu loh, Dok? Obatnya itu aja ya Bu ya? Bisolfon saja ya? Untuk inhalasinya ya? Ya, sebelumnya itu saya dapat Pulmicort sama Ventolin. Terus udah berhenti, katanya bisa diteruskan dengan Bisolfon. Tapi kok Ibu ada asma nggak Bu? lama saya pakai, tapi nggak ada solusi gitu loh, Dok. Masih tetap rasanya dahaknya ada. Ibu ada asma nggak Bu? Oh, asma enggak. Asma Nggak enggak, ada ya? dan yang jantung enggak, yang lain-lain enggak. Dan saya tidak ada di dalam komunitas yang merokok gitu loh, Dok. Oke. Ibu sudah pernah dibersihkan sinusnya dengan operasi atau apa? Udah 3 kali saya, Dok. Oh, udah di drainase ya, berarti ya? Iya. Oke. Tapi kok masih ada gitu loh, Dok. Dan tiap malam itu saya bersihkan dengan, enggak tiap malam, sehari 2 kali, pagi malam itu saya bersihkan dengan NaCl, saya semprot gitu loh, Dok. Oh ya. Baik. Baik, sudah Ibu Elvira? Udah, iya. Baik, terima kasih Ibu Elvira sudah bergabung bersama kami. Silahkan dokter bisa langsung dijawab dari pertanyaan pertama Pak Yulianto terkait yang pertama ya Pak Yulianto ya. Ini Bapak Yulianto ini usia 66 tahun ya. Dan perokok ya. Dan sepertinya merokoknya udah lama nih, 1 bungkus sehari. Jadi memang saluran napas ini teriritasi oleh asap rokok nih. Ada inflamasi kronik di saluran napasnya ya. Jadi kalau dibiarkan nanti ada penyakit namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi bronkitis kronik juga nih. Jadi di saluran napasnya sering terproduksi lendir ya. Nah, itu mengganggu. Nah, yang pertama sebenarnya obatnya ya berhenti merokok dulu Pak Yulianto ya. Harus berhenti merokok. Jadi pencetusnya harus dihilangkan ya.
Nah, seperti itu. Nah, untuk keluhan-keluhannya sekarang tadi ya, Bapak rutin mengkonsumsi Neosep ya. Jadi dalam Neosep itu memang ada namanya dekongestan ya. Dekongestan itu fungsinya untuk biar lendirnya tidak diproduksi terus ya. Jadi dimampetkan lah gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau mengganggu lendirnya boleh Pak sih mengkonsumsi dekongestan. Tapi sebenarnya kalau perlu saja ya. Kalau bisa jangan rutin tiap hari ya. Nah, untuk keluhan-keluhan yang sekarang itu Bapak sebenarnya perlu konsultasi juga ke dokter paru lah ya. Untuk diberikan obat-obatan. Biasanya kita memberikan obat-obatan kalau memang diperlukan steroid yang disemprot atau yang dihisap Pak ya. Untuk mengurangi keluhan-keluhan tadi Pak ya. Jadi pada prinsipnya boleh saja menggunakan obat itu kalau mengganggu saja Pak. Jadi kalau tiap hari sih sebenarnya kurang bagus ya Pak ya untuk Bapak. Dan itu tadi pesan dari kami, kalau bisa sih berhenti merokok lah ya. Karena itu salah satu pencetus untuk keluhan Bapak sekarang. Itu Mbak Valen. Ya, kemudian menjawab pertanyaan Ibu Elvira, dokter. Bu Elvira ini sebenarnya ada sinusitis kronik nih ya, sepertinya ya. Ya, jadi ada radang di rongga sinus ya. Rongga sinus itu rongga bisa di hidung ya, di atas mata atau di sekitar maksila atau di rahang atas itu. Nah, ini seperti ada infeksi kronik ya, jadi produksi lendirnya terus-menerus nih. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah bidangnya dokter THT ya, dokter THT. Jadi kalau memang mengganggu, ya memang harus mungkin perlu tindakan, misalkan pembersihan ulang ya, atau rutin menggunakan obat-obatan antiinflamasi. Ya. Nah, kalau ada tanda-tanda infeksi, lendirnya sudah mulai berwarna ya atau lengket ya, biasanya diberikan antibiotik. Nah, inhalasi itu boleh-boleh saja ya. Jadi kalau obat-obat yang sifatnya diuap masuk ke saluran napas, itu efek sampingnya itu lebih minimal daripada obat yang diminum sih sebenarnya ya. Karena biasanya dosisnya lebih kecil, langsung bekerja di target organ, ya. Jadi efek sampingnya minimal. Jadi boleh Bu, kalau memang lendirnya mengganggu ya, boleh diberikan obat-obat tadi ya. Bistolfon itu obat untuk lebih ke arah untuk memecah dahak sebenarnya ya. Nah, kalau yang disebut tadi Ventolin ya atau salbutamol itu adalah untuk melonggarkan saluran napas ya. Terutama bronkus sih sebenarnya saluran napas di daerah atas ya. Jadi memang ini perlu tindakan rutin nih Bu sepertinya ya. Kontrolnya ke dokter THT ya Bu ya. Karena itu bidangnya dokter THT ya. Telang hidung dan tenggorokan ya. Itu sih Mbak Valen ya. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi informasi dengan kami dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV. Tadi ada Pak Yulianto dari Kalimantan Tengah dan juga Ibu Elvira dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Dr. Hermawan Setianto. Semoga kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga. Saudara, besok di hari Jumat segmen Sehat di Tengah Pandemi akan hadir dokter dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, Anda dapat langsung melayangkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas TV. Dan saudara